Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan usulan penelitian dengan judul Prevalensi dan Intensitas Infeksi Cacing Strongyloides papillosus pada sapi Bali atau Bosondaicus di Kota Denpasar pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah. Di sini kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Sylvia Irawati, NIM 001, Igri Galius Pranadinata, NIM 043, Agai Deosidanta Widagdo, NIM 057, Reinara Wildan Pratama, NIM 111, Alianita Senagayanti, NIM 112, dan Lona Milena, NIM 118. Dengan dosen pengampu, Dr. Hewan Cokorde Sari Nindya, MP. Yang pertama yaitu latar belakang. Sapi Bali atau Bosondaicus merupakan ras sapi Bali asli Indonesia yang terdapat di Pulau Bali. Sapi Bali merupakan salah satu aset nasional dengan potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan. Sebaran sapi Bali sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Persentase populasi sapi Bali cenderung menurun. Penurunan disebabkan oleh tingginya jumlah mortalitas. Penyakit yang sering menyerang sapi Bali bisa disebabkan oleh bakteri, virus, maupun parasit. Strongyloides papillosus merupakan spesies dengan tingkat infeksi paling tinggi. Sehingga perlu diketahui prevalensi serta intensitas dari Strongyloides papillosus pada sapi Bali di Kota Denpasar. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1. Berapakah besar prevalensi infeksi cacing Strongyloides papillosus pada sapi Bali muda yang ada di Kota Denpasar? 2. Berapa intensitas infeksi cacing Strongyloides papillosus pada sapi Bali muda yang ditemukan di Kota Denpasar? Lalu tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui prevalensi dari Strongyloides papillosus pada sapi Bali muda yang terdapat di Kota Denpasar. 2. Untuk mengetahui intensitas infeksi cacing Strongyloides papillosus pada sapi Bali muda yang terdapat di Kota Denpasar. Baik, selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian dari usulan penelitian ini. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri yaitu memperoleh data mengenai prevalensi serta intensitas infeksi Strongyloides papillosus pada sapi Bali muda yang terdapat di Kota Denpasar. Untuk manfaat praktisnya, data dasar dari prevalensi dan intensitas infeksi Strongyloides papillosus pada sapi Bali yang terdapat di Kota Denpasar. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi dinas terkait dan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Berikutnya ada kerangka konsep. Jadi ada beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat infeksi Strongyloides papillosus pada sapi Bali muda, yaitu yang diantaranya ada yang pertama 1 umur, yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga sistem perkandangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi dan metode yang digunakan. Next. Di sini kami menggunakan objek penelitian berupa sampel feses sapi Bali yang dipelihara di Kota Denpasar. Bahan penelitian yang digunakan adalah pertama feses sapi, yang kedua kuades, ketiga garam jenuh, keempat larutan kalium bikromat 2,5%, dan peralatan yang kami gunakan adalah pot plastik, gelas beker, tabung centrifuge, centrifugator, saringan, objek gelas, cover glass, pipet, mikroskop. Next. Kami menggunakan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Sampel diambil dari seluruh daerah yang ada di Kota Denpasar yang diketahui memiliki ternak sapi Bali. Oke, berikut adalah jumlah sampel pada sapi, bisa dilihat rumusnya, dan menghasilkan 148 sampel feses pada sapi. Next. Variabel penelitian dibagi menjadi 3, yaitu variabel bebas, variabel tergantung, variabel kendali. Yang pertama ada umur, jenis kelamin, sistem perkandangan, dan prevalensi infeksi Strongyloides papillosus. Yang variabel kendali
ada sapi Bali yang terdapat di kota di Denpasar? Pertama, kami akan melakukan pengambilan sampel, lalu kita akan periksa sampelnya, dan kita akan mengidentifikasi telur cacing yang ada pada sapi yang kita periksa. Nah, untuk prevalensinya, itu kita menghitungnya dengan menggunakan rumus seperti ini. Prevalensinya itu sama dengan jumlah sampel yang terinfeksi dibagi jumlah sampel yang diperiksa, lalu dikali 100%. Sehingga kita akan mendapatkan hasil prevalensinya. Baik, selanjutnya ada analisis data. Data yang diperoleh dari penelitian ini dilaporkan secara deskriptif. Analisis data meliputi analisis univariat dan bivariat. Analisis bivariat yaitu uji chi-square X2 pada tingkat kemaknaan 95% dipergunakan untuk mengetahui hubungan antara umur, jenis kelamin, breed, dan sistem perkandangan dengan prevalensi Strongyloides papillus. Next. Berikut adalah lokasi dan waktu penelitian, yaitu pengambilan sampel dilakukan di beberapa daerah yang ada di wilayah Kota Denpasar. Pengambilan sampel penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2021. Sekian usulan penelitian dari kelompok 3. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih.